ketahuannya bareng sama gue gitu saat kita surprisein dia ulang tahun di jam 12 ya. Gue jadi tertarik untuk tahu, tapi oke, nggak lah, nggak usah kepo. Halo, gue Jonathan N dan kembali lagi di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, dulu gue buka jasa curhat berbayar. Sampai sekarang sih masih buka. Nah, tapi sekarang gue gratisin dengan syarat mau dijadiin konten YouTube dan sosial media gue. Dan sekarang kita sudah kedatangan satu pencurhat, namanya sebut saja April karena ini bulan April. Halo, April. Halo Kak Halo, Jen. lagi ngapain, April? Sehat? Sehat-sehat dong awal bulan. Oh, awal bulan sehat, betul juga, habis gajian ya. Masih fresh ya. Betul. Mau curhat apa nih, April? Mungkin curhat soal love story kali ya. Love story, oke. Oke, jadi mungkin make it short aja. Jadi gue sempat pacaran 2 tahun. Kebetulan putusnya tahun lalu sama cowok. Yap. Kita udah mau tahap serius. Cuman setelah kita 2 tahun pacaran itu kita putus. Nah, putusnya itu ya karena doi selingkuh sama sama lawan jenis gue gitu. Jadi itu sih yang bikin gue shock sampai sekarang. Ya, itu juga yang membuat gue sampai sekarang tuh mungkin ada trauma untuk bisa pacaran lagi sama cowok. Tapi it doesn't mean gue jadi belok, enggak. Tapi maksud gue jadi emang menganggap kayak semua cowok apa gay ya, kayak enggak, maksudnya apakah bisex ya, kayak gitu. Right. Oke. Tidak biasa ini curhatan tidak biasa ya. Kayaknya belum pernah gue dapet curhatan kayak gini. Jadi putus karena cowok lo jadi bukan jadi sih, karena cowok lo selingkuh sama cowok lain gitu ya. Iya. Dan right. maksudnya selama ini nggak pernah ketahuan memang gitu. Right. Terus apa yang lo rasakan sekarang? Putusnya kapan? Putusnya Juni 2020 sih. Oh, lumayan. Oke. Terus gimana perasaan lo sekarang? Sekarang udah fine, udah healing juga. Cuman kan karena masih keep contact dan ya gitu ya, karena gue sama keluarganya kan memang dekat. Yep. Dan beliau kebetulan anak tunggal juga. Jadi kayak waktu itu kan memang harapannya kayak gue jadi istrinya dia saat itu kan, calon istrinya. Cuma ternyata karena waktu ke gap selingkuh itu surprisingly itu waktu gue sama nyokapnya surprisein dia di ulang tahun gitu. Jadi kayak ke gapnya barengan. Itu sih yang bikin shocknya gitu. Wow, jadi keluarga dia juga udah tahu ya? Udah saat ketahuannya bareng sama gue gitu. Saat kita surprisein dia ulang tahun di jam 12 ya. Oke. Gue jadi tertarik untuk tahu, tapi nggak usah kepo. Tapi anyway, ya ini thank you for sharing this ya. Yes. Iya, ini tidak biasa sih, dan ini membuat kamu yang tadi kan mungkin kayak lo jadi apakah cowok jadi kayak gini, jadi ragu gitu ya? Iya, jadi kalau ada cowok misalkan deket sama cowok tuh kayak mungkin dia ada gerak-gerik gimana tuh gue langsung kayak mikirnya overthinkingnya, aduh jangan-jangan dia gay gitu deh. Right. Sebenarnya nggak usah pikirin gay atau enggaknya sih, Pril. Jadi ini kan sebenarnya taruhlah nggak gay pun pacaran ya bisa jadi putus, right? Betul. Nikah juga bisa jadi cerai gitu. Jadi anggap aja ini ups and downs lah dalam sebuah hubungan gitu. Jadi mungkin kalau gue melihatnya ujung-ujung kan putus itu masalah ketidakcocokan. Bahkan kalau di awal misalnya visi misinya sama, setelah 2 tahun, setelah 5 tahun bisa jadi visi misinya udah beda jauh, dan itu mengakibatkan kayaknya kita udah nggak cocok, ya udah kita pisah. And I think that's okay gitu. Jadi kan kayak apapun alasannya ya dalam mau misalnya kayak dalam hal misalnya ketidakcocokan tadi gitu kan, kayaknya makin lama makin gak cocok nih, misalnya kamu pengen nikah cepet, aku masih belum pengen nikah sekarang gitu, udah gak cocok visi misinya, pisah gitu. Dia dalam kasus kamu kebetulan masalahnya di preferensi aja gitu kan. Mungkin yang lebih nyeseknya karena kita grow up bareng kali ya, dari kecil, dari baby sampai kita akhirnya SMA, kuliah. Cuma kan emang kita beda college kan, aku di Depok, dia di Bandung gitu. Terus habis itu
ya akhirnya kita sahabatan, keluarga juga deket, jadi benar-benar saling tahu. Jadi nggak gue dan keluarga gue juga nggak expect kalau ternyata dia kayak gitu. Cuma balik lagi, alasan gue putus pun bukan karena gue meng-underestimate dia tuh, nggak sama sekali. Karena menurut gue waktu gue putus ya itu pilihan dia, Right. dan ya udah kita putus baik-baik gitu sampai sekarang. Ya udah, tapi ketika lo ketemu dia atau apa, lo biasa aja kan? Biasa aja sampai sekarang, bahkan pacar yang sekarang juga jadi temen gue. Oke. Jadi menurut gue kayak bagus ketika lo sudah mulai bisa menerima dan apakah bisa dibilang lo udah bisa move on sekarang? Of course, udah sih, karena life must go on gitu loh. Jadi gue tipikalnya kayak cuma ya sebulan lah sedih, tapi abis itu udah healing. Ya bagus lah. Take time to grieve gitu. Berduka itu nggak apa-apa, nggak salah. Yang penting kan ambil waktu untuk berduka. Abis itu ya udah kita move on, right? Dan yang paling penting sekarang, maksudnya juga ketika lo deket dengan orang baru gitu, jangan takut. Ya mungkin mengerti ada bagian traumatisnya, tapi kan ya balik lagi, it's just life, just a bad day aja gitu loh. Bukan berarti karena satu bad day jadi semua hari lo jadi jelek gitu. Nah karena satu hubungan yang mungkin kayak berakhir tidak sesuai yang lo mau gitu kan, bukan berarti hubungan lo kedepannya juga akan jelek. Ya, ibaratnya sebelum ini kan lo udah pacaran juga, udah belum? Udah, tapi sebelumnya juga gue putusnya karena beda prinsip. Jadi doi sebelumnya juga malah ngajuin perjanjian pranikah, minta poligami. Jadi kayak gue tuh sampai ask myself tuh kayak what's wrong with me gitu loh. Nah itu loh, jangan balik ke kamu gitu. Mungkin salahnya bukan di kamu. It's not about you gitu loh. Mungkin cuma preferensi orang beda-beda and that's okay. Gitu kan. Itu doang, preferensi tiap orang beda-beda. Iya, nggak harus dipaksain. Nah ini kan tinggal kamu mencari orang yang kurang lebih preferensinya sama aja dengan kamu gitu. Gue sukanya ini, oh dia suka ini juga gitu. Atau mungkin preferensinya berbeda tapi bisa kompromi dan saling melengkapi gitu. Yang manapun sebenarnya nggak masalah. Karena di hubungan itu nggak ada saklek, oh pokoknya hubungan itu harus yang sama, oh hubungan itu harus yang orangnya beda gitu. Nggak gitu juga. Balik lagi ke masing-masing, kan it's very personalized ya. Yes. Sorry, it's very personal dan relationship itu should be personalized. Gitu. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing seperti apa, apakah masing-masing bisa saling mengisi, saling melengkapi, silahkan lah. But one question is, how did we know that kita tuh sebenarnya sevisi? Karena kan sebenarnya waktu kita menjalin relationship sama orang itu, ya waktu awal kan fine-fine aja gitu loh. Gue sama mantan gue juga bertahun-tahun gitu loh, 2 tahun dan 4 tahun gitu. Tapi at the end ternyata kita beda visi juga gitu. Jadi, right. How did we know gitu? Menurut Kak Jun tuh gimana? Ya kamu harus kenal orang ya, gitu kan. Semisal ya mungkin preferensi, kita harus mengenal mereka dan kasarnya gini, tahu kurang lebih 5 tahun ke depan mereka mau ngapain. Sesimpel itu. Misalnya gini, 5 tahun, misalnya kita pacaran nih ya, tapi aku tuh 5 tahun mau kerja di US misalnya, di Amerika, di luar negeri. Sementara kamu kayak, enggak, gue mau di sini karena gue misalnya mau lebih dekat dengan keluarga, gue mau lebih apa. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa di notice di awal. Terus apakah kira-kira gimana nih komprominya, gitu kan. Jadi ketika akhirnya misalnya kita pacaran dan gue terpaksa bekerja di luar, itu kan sudah ada jawabannya lah. Atau misalnya ya udahlah dari awal nggak usah, gitu. Meskipun mengerti juga bahwa bisa berubah, bisa jadi kayak oh ya udah demi April gitu, gue nggak jadi deh, gue keluar, gue kerja di sini aja, bisa jadi. Atau misalnya kamu yang oh ya udah demi si John, gue nggak apa-apa deh keluarga video call juga nggak apa-apa, yang penting masih bisa bareng misalnya. Gitu. Berarti dari case tersebut lebih better kita fokus with ourselves. Maksudnya kayak tadi ya, tadi kan lebih ke karir ya, atau kayak ya udah kita pertahanin love-nya dengan mungkin nggak jadi ke US kayak gitu. Iya, nggak cuma karir. Maksudnya gini. Iya. Ada yang misalnya kamu misalnya, oh gue pengen nikah tahun depan gitu. Sementara gue yang kayak, gue nggak mau nikah dulu 5 tahun ini gitu, karena gue lagi sibuk ngapain, gue lagi pengen ngejar yang ini gitu. Misalnya seperti itu. Nah itu kan juga termasuk perbedaan preferensi. Bahkan kita mau menikah bareng misalnya, mau nikah itu juga mau punya anak sekarang atau mau punya anak 2 tahun lagi gitu, itu juga beda gitu kan. Nah ini sebenarnya cara cari taunya gimana ya, ngobrol tuh.
Mungkin cari tahu hal yang penting buat kamu apa dalam sebuah hubungan, cari tahu juga hal yang penting buat dia apa dalam sebuah hubungan. Dan kira-kira itu bentrok nggak? Selama nggak bentrok sih nggak masalah. Gitu kan. Tapi wajar nggak sih kalau kita jadinya punya standar yang mungkin jadi lebih tinggi dari sebelumnya? Karena kan learn from experience juga kan. Hopefully itu nggak terjadi lagi gitu. Wajar aja. Nggak apa-apa kok naikin standar lo, nggak apa-apa. Gitu. Ketika kita naikin standar, gitu kan, kita itu apa ya, mengurangi orang-orang yang nggak sesuai preferensi kita lah. Menyeleksi ya. Seleksi gitu kan, ada seleksi di situ. Tapi kalau standarnya diturunin, itu kan justru yang winner-winnernya jadi malah terbuang gitu loh. Nah, tapi one thing gini loh, kalau menurut Kak Jon ya, kalau cewek misalkan punya standar yang tinggi, tapi kan banyak nih omongan kayak cowok, nanti jangan jangan tinggi-tinggi deh, nanti cowoknya nggak bisa nyamain gitu. Nah, menurut Kak Jon tuh apakah kita sebagai perempuan atau wanita tuh harus menurunkan sedikit standar atau kualitas diri kita, atau kayak ya kita fokus with myself karena nanti akan ada yang datang menyesuaikan kita. Nah, what do you think about that? Betul. Nah, itu balik lagi preferensi. Itu loh preferensi. Misalnya ada cowok yang preferensinya dia lebih superior dibanding perempuan, ya nggak apa-apa. Itu selama dia ketemu perempuan yang nggak apa-apa, nggak masalah dengan hal itu, gitu kan. Tapi kalau ada orang yang misalnya gue sebagai cowok juga gue nggak masalah kalau misalnya pencapaian misalnya pasangan gue nanti jauh lebih tinggi dari gue, gitu, nggak masalah. Nah itu kan balik lagi preferensi. Gini, hanya karena lo menemukan 1-2 orang yang gak cocok, bukan berarti gak akan ada orang yang cocok. Oke. Lo cuma harus lebih tekun aja nyarinya. Atau mungkin lo gak nyari, tiba-tiba orangnya datang sendiri. Gitu. Tapi kalau misalkan jadi picky gimana? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Okay. Ya daripada lo menurunkan standar lo, tapi malah jadi kesel berkepanjangan for the rest of your life, gimana? Iya, tapi kan sekarang juga banyak ya orang yang kayak married muda tapi nggak panjang gitu. Maksudnya itu jadi pikiran gue juga sih Kak, jujur kayak jadi mungkin bagi cewek jadi kayak aduh ready nggak ya? Gini loh, nah itu gitu. Gue nggak bisa bilang kenapa mereka cerai muda, nggak bisa, karena gue nggak tahu penyebabnya, gitu kan. Bisa jadi memang tadi tiba-tiba visi misinya beda di tengah-tengah, gitu kan. Bukan tiba-tiba. Bisa jadi dari awal memang hubungan yang dipaksakan, dalam artian sebenarnya gue nggak mau nikah, dia nggak mau nikah, tapi orang tua kita jodohin, gitu. Terus ujung-ujung ya we're not in a happy relationship, ya mana gue tahu, gitu kan. Jadi hubungan orang mau kayak gimana itu biarlah urusan mereka, lo nggak usah pikirin. Yang penting pikirin lo maunya apa, cari tahu pasangan lo maunya apa, cocok nggak kemauan kalian nih, gitu. Bisa nggak kalian jalan bareng, itu aja dulu. Oke? Baik, cukup sekian ya karena waktunya udah habis. Ada penelpon lain. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak. Oke, semoga sukses ya April. Thank you Kak Jo. Yo, bye. Bye.